Diana dari JGP Angkatan 9 akan melaksanakan tugas wawancara terhadap kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dalam kepemimpinan. Saat ini saya akan mewawancarai dari kepala sekolah organisasi penggerak. Terima kasih. Pada pagi hari ini saya kedatangan Fatma Diana untuk melakukan wawancara pada pagi hari ini. Menurut Fatma Diana, apa yang perlu ditanyakan terkait dengan hal tersebut? Terima kasih Pak. Langsung mohon ya. Saat ini setelah saya mempelajari modul tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan terhadap kepala sekolah, itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak yang sudah sangat berpengalaman. Yang pertama, bagaimana menurut Bapak ketika mengidentifikasi kasus-kasus tentang dilema etika ataupun rujukan moral? Kemudian terkait dengan sekolah, dengan masyarakat, terkait dengan anak, dengan orang tua siswa ini memiliki masalah yang kompleks. Dan terkait dengan hal tersebut memang perlu bahwa beberapa kasus yang ada itu harus diidentifikasi. Nah, identifikasi terhadap dalam pemecahan masalah ini termasuk sangat penting sekali ya. Jadi memang di sekolah itu juga memiliki permasalahan yang kompleks sekali ya, terkait dengan dilema etika, karena memang di sekolah adalah merupakan pusat pendidikan, jadi banyak hal yang permasalahan tersebut harus kita selesaikan. Nah, termasuk di dalamnya kasus-kasus yang ada di sekolah itu tadi sudah saya sampaikan ya, sangat kompleks. Baik itu terkait dengan masalah anak dengan anak, kemudian terkait dengan guru dengan anak, terkait dengan kepala sekolah dengan guru, kemudian terkait dengan sekolah, dengan masyarakat, terkait dengan anak, dengan orang tua siswa ini memiliki masalah yang kompleks. Dan terkait dengan hal tersebut memang perlu bahwa beberapa kasus yang ada itu harus diidentifikasi. Nah, identifikasi terhadap dalam pemecahan masalah ini termasuk sangat penting sekali ya. Yaitu yang pertama, bahwa sebelum kita ini mengungkap permasalahan tersebut harus diidentifikasi. Yang pertama adalah latar belakang dari adanya permasalahan tadi. Kadang kita ini bisa juga gegabah dalam mengambil keputusan tentang permasalahan yang ada pada anak. Jadi misalkan kenapa anak ini misalkan dia mencuri jajan di warung atau di kantin sekolah, ini harus dipelajari kenapa, apakah ini, jadi perlu diselidiki. Kemudian yang kedua, di dalam melakukan identifikasi permasalahan ini juga harus dengan pihak-pihak yang terkait, terutama adalah guru kelas. Suatu contoh, di guru kelas ini harus melakukan penyelidikan terhadap anak tersebut. Jadi apakah apa yang menjadi tadi latar belakang permasalahan tadi, apakah misalkan tadi ya, apakah anak tersebut itu tidak diberi uang jajan oleh orang tuanya, apakah dia diberi uang jajan tapi kurang, apakah dia itu diberi uang jajan, memang sudah diberi uang jajan, apakah mungkin dia diberi uang jajan tetapi hilang sehingga dia ingin seperti teman-temannya, apakah memang dia memiliki suatu kebiasaan nih,
menjadi kebiasaan, sehingga nanti apa yang menjadi keputusan kita ini kan lebih tepat bagi anak, karena nanti setelah apa itu kita mengidentifikasi kasus-kasus tadi, nanti pasti di sana ada beberapa itu ya, maka kita harus melakukan skala prioritas di dalam mana yang harus didahulukan dalam apa ini pengambilan keputusan terhadap permasalahan tadi. Nanti tentu melalui satu prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Itu. Berarti harus tidak seketika langsung, berarti harus memperhatikan beberapa tahapan dan beberapa unsur yang terkait dari permasalahan dilema etika tadi. Ya Pak, terus bagaimana ketika ada dilema etika tadi, ketika Bapak mau mengambil keputusan, tetapi ada dua keputusan yang ternyata ada dua kepentingan yang sama dan sama-sama benar. Okay. Dan keduanya juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya. Terima kasih. Nah, kita kan dalam mengambil keputusan itu sudah saya sampaikan tadi, ada prinsip yang harus kita pegang. Satu, bahwa keputusan yang diambil itu harus berdasarkan dari peraturan yang dari ketika dengan menyelesaikan dilema etika maupun kebijakan moral tadi, yang menurut Bapak anggap paling efektif untuk menyelesaikannya dengan cara berikut? Ya, yang paling efektif memang kuncinya adalah, menurut saya adalah satu, yaitu adalah komunikasi. Sehingga sesuatu hal itu atau keputusan yang kita ambil itu akan tidak menimbulkan bias terhadap terhadap hasil keputusan itu, sehingga menimbulkan opini yang berbeda. Karena kalau kita ini nanti orang tua tadi diambil, maka ini harus hati-hati karena ini dengan anak, supaya dia itu tidak minder, tidak langsung dia itu dicap sesuatu yang berbeda. Kemudian tadi kita lakukan sharing ya dengan Bapak Ibu guru atau dengan teman sejawat, supaya ini kita mendapat masukan, kemudian mendapat sudut pandang dari masing-masing tadi. Kemudian baru setelah itu kita ini pada pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan apa yang harus kita lakukan terhadap anak tadi supaya dia terkait memperbaiki ya, kalau misalkan yang salah, kalau misalkan yang sudah baik ya bagaimana kita ini untuk menguatkan. Nah, kemudian langkah yang terakhir saat kita memonitor dan mengevaluasi apa yang hasil dari keputusan kita itu. Nah, walaupun kadang keputusan kita itu juga juga kadang menimbulkan kontroversi karena pandangan orang tua itu terhadap atau pengetahuan orang tua tentang bagaimana mendidik kadang-kadang berbeda. Terima kasih Pak, itu tadi memang banyak nih ternyata dilema etika yang ada di kita hadapi Pak. Terus dari ketika dengan menyelesaikan dilema etika maupun kebijakan moral tadi, yang menurut Bapak anggap paling efektif untuk menyelesaikannya dengan cara berikut? Ya, yang paling efektif memang kuncinya adalah, menurut saya adalah satu, yaitu adalah komunikasi. Sehingga sesuatu hal itu atau keputusan yang kita ambil itu akan tidak menimbulkan bias terhadap terhadap hasil keputusan itu, sehingga menimbulkan opini yang berbeda. Karena kalau kita ini nanti menimbulkan sesuatu yang berbeda antara cara pandang kita terhadap anak dari sisi orang tua berbeda atau ibu berbeda, nah maka ini harus kita komunikasikan sehingga
menjadi ada suatu apa ya, cara yang dapat dilakukan bersama. Jadi ada prinsip yang kita pegang bersama, bagaimana hal itu dapat kita atasi secara bersama. Jadi menurut saya adalah yang efektif itu memang yang sangat penting, di antara itu adalah komunikasi. Komunikasi antara kepala sekolah dengan anak, guru dan orang tua. Pada saat dengan menyelesaikan itu banyak tantangannya, betul Pak? Ya memang banyak Bu. Pekerjaan kita ini yang lebih rumit memang ya mendidik. Kalau pelajaran itu secara klasikal ya, atau di kelas itu kita itu bisa ya, nantinya tidak sedemikian rumit, tetapi untuk kita dalam posisi kita untuk mendidik itu ternyata lebih rumit, lebih sulit nih Pak, lebih apalagi sulit. antara semua benar, jadi menurut pandangan si anak ini Iya. benar, Iya. dari lingkungan juga benar, misalnya untuk keadilan sama rasa belas kasihan gitu kadang-kadang ya Pak, ada dilema di sini. Nek selama ini faktor-faktor apa aja Pak yang mendukung Bapak mempermudah dalam pengambilan keputusan ketika ada dilema seperti itu? Memang yang faktor-faktor yang membuat kami itu istilahnya bisa melakukannya dengan sesuai dengan harapan itu ketika teman-teman di sekitar kita, guru terutama itu, ini memiliki memiliki suatu semangat yang sama. Nah, kemudian yang kedua, bapak-bapak ibu guru itu tidak egois terhadap dalam pengambilan keputusan atau dalam memberikan suatu masukan. Karena kalau ketika bapak ibu guru ini egois terhadap pendapatnya, kadang ini yang susah kita itu, karena mereka bapak ibu guru harus ada di garda terdepan di dalam kalau berkaitan dengan masalah sesuatu, harus ada yang di depan untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang menjadi yang kekuatan kami ya bapak ibu guru itu sendiri. Ya Pak, terima kasih. Ternyata ketika ada permasalahan di sekolah begitu kompleksnya, dilema etikanya sangat banyak ya, ada beberapa bagian ya, ternyata tidak bisa diselesaikan sekali pengambilan keputusan ya Pak. Berarti harus berdasarkan beberapa ada tahapan ya, mungkin ada prosedurnya, terus harus menyelesaikan dengan beberapa unsur yang terkait, tidak langsung bisa mengambil keputusan sesuai saya pengen begini langsung bisa kira, nanti timbul permasalahan baru lagi. Terima kasih Bapak kerso menanggapi wawancara saya, dan dari sini saya merasa terbuka. Ternyata dilema etika itu tidak semudah pengambilan keputusan sesuai nilai kebajikan terhadap pemimpin, ini tidak semudah yang saya bayangkan. Ternyata memang perlu ada tahapan-tahapan dan unsur-unsur yang terkait sehingga bisa tercapai keputusan yang tidak menyakiti salah satu pihak. Ini tadi yang anak-anak juga psikologisnya tidak nyaman, lalu dia juga bisa merasa intervensi diri untuk memperbaiki dirinya, tapi tanpa ada tekanan. Terima kasih. Sampai segini Mbak, terima kasih banyak, sedikit terbuka buat saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Eviana, CGT 9, akan melaksanakan tugas wawancara dari pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Di sini saya pertama akan wawancara dengan Ibu Rujiani
Kepala Sekolah Sekolah Penggerak. Monggo Bu, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rujiani, saya kepala sekolah dari SD Negeri Togolo 2, Kecamatan Togolo, Kabupaten Pati. Saat ini sekolah kami menjadi program sekolah penggerak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk melakukan tugas wawancara dari calon ibu. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara terhadap tugas saya berat, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Langsung saja Bu, pertanyaannya. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau untuk mengidentifikasi sendiri, saya pertama ya melakukan pemantauan, observasi, pengamatan dari keseharian dan juga ada refleksi. Terima kasih Bu, berarti berdasarkan observasi terlebih dahulu ya. Gitu. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama penting atau sama-sama mengambil nilai kebajikan. Kalau pengambilan keputusan sendiri atau kebijakan yang ada di sekolah kami, saya nggak pernah mengambil secara sepihak dari kepentingan saya sendiri, tapi saya berkoordinasi dengan teman-teman sekiranya mana meskipun itu dua hal yang sama-sama penting, tapi paling tidak ada satu yang diprioritaskan. Jadi mana yang diprioritaskan itulah nanti yang didahulukan. Gitu ya Bu ya. Ternyata cukup kompleks ya, tidak sekedar Iya. itu saja ya. Terus saya masih penasaran juga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini selain melakukan pengambilan keputusan bagi berbagai. Untuk langkah-langkahnya sendiri, kami sering berkoordinasi ya. Jadi saya dengan teman-teman ataupun pihak yang terkait dalam segala sesuatu yang itu menjadi satu keputusan, itu saya tidak bisa serta-merta menyelesaikan sendiri, tapi saya ada koordinasi dengan teman-teman, kita menyempatkan waktu untuk bimbingan bersama, selain dari refleksi-refleksi yang sekiranya itu menjadi satu permasalahan, sehingga nanti muncullah satu keputusan yang kita sepakati bersama. Ya, Bu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dari beberapa tadi cara Ibu mengambil keputusan, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Lebih pada ini ya, diskusi dan koordinasi gitu aja. Gitu ya. Iya, jadi Poinnya memang saya sering diskusi, jadi saya nggak bisa yang keputusan itu saya tentukan sendiri. Itu nggak, karena nanti yang melaksanakan bukan saya tapi keseluruhan. Gitu ya. Ya, ternyata dengan diskusi paling efektif ya menurut Ibu ya. Iya, karena kan kita bisa mendengarkan ini ya, keluh kesah ataupun ide-ide, dan kita bisa saling tukar pengalaman, gitu, sharing semacam itu. Jadi, dari berbagai pihak ya Bu ya, Iya. dari guru, wali murid, iya, masyarakat. iya, kita juga kadang murid juga kan juga kita libatkan. Kemudian adakah tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu untuk kasus-kasus dilema etika tersebut? Kalau tantangan tuh pasti ada ya. Jadi yang namanya kita kan banyak ini ya, banyak pihak yang terkait, banyak orang, apalagi dari guru-guru kan juga dari satu guru dengan guru yang lain pemikirannya juga pasti beda. Iya, betul. Nah, jadi perbedaan yang ada itu sekiranya nanti dapat merucut menjadi kita satu kesamaan tujuan permasalahan. Kita kan nggak bisa ya kita mempengaruhi orang harus gini ikut saya, tapi kan dari kita diskusi nanti kan oh iya ternyata yang ini lebih baik daripada yang tadi saya sampaikan seperti itu. Jadi apa ya, lebih pada ini perbedaan yang ada. Isi perbedaan Pasti. mengendalikan emosi yang di Iya. pada saat kita kan Enggak, pengennya ya, saya pengen gini, saya pengen gini, tapi kan yang pasti itu nanti mana yang sekiranya memang sangat penting dan prioritas untuk dilaksanakan. Gak tentang aku pengennya ini harus dituruti kayak gini. ya Bu. Kemudian
dalam menyelesaikan kasus tadi, apakah Ibu punya jadwal khusus dalam menyelesaikannya? Gitu. Ketika sudah menemukan suatu dilema, ketika menemukan dilema etika waktu itu seketika, gitu. Apakah Ibu punya waktu khusus untuk jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Atau bagaimana? Ketika misalnya kita ada satu permasalahan yang kita selesaikan, saya tidak bisa menyelesaikan pada saat itu karena tentunya kita perlu waktu untuk berpikir seperti itu kan. Kita harus menganalisa dulu mencari tahu permasalahan ini sebabnya apa, kita analisa dulu, kita evaluasi sehingga nanti sama-sama kita menentukan atau menemukan mana sekiranya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau untuk jadwal yang tersendiri, kami kalau di sekolah itu saya melaksanakan refleksi. Jadi apa yang sekiranya permasalahan-permasalahan yang ada itu dari masing-masing guru dicatat atau ditulislah, direkam nanti sehingga pada akhir pekan itu bisa disampaikan, sehingga nanti kan kalau ada permasalahan kayak gini penyelesaiannya seperti ini. Itu pun kami melakukan secara koordinasi atau bareng-bareng. Selain saya ada yang namanya semacam sharing individu juga ada. Jadi saya ada coaching dengan teman-teman guru, itu saya lakukan secara individu. Tapi kalau untuk permasalahan yang di pembelajaran dari masing-masing guru itu kami ada sharing di setiap akhir pekan. Gitu ya, berarti untuk penyelesaian secara umum, misalnya kadang kan setiap orang mengalami dilema tidak seketika ya, kadang-kadang itu jenengan punya jadwal khusus untuk refleksi gitu. Jadi tapi ketika ada dilema etika seketika juga diselesaikan, tapi tidak harus diselesaikan ya Bu, berarti ada jadwal khususnya tapi sesuai dengan kondisi pada saat mengalami dilema. Kalau memang itu harus diselesaikan pada saat itu ya kita kumpulkan dulu bersama. Siap-siap Bu. Kemudian ini yang terakhir Bu, maaf ya. Ini faktor-faktor apa gitu, yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada saat ada kasus dilema itu? Pasti dari teman-teman. Jadi istilahnya semau apa saya sehebat apa saya, kalau tidak ada dukungan, motivasi dari teman-teman dan komitmen dari teman-teman sendiri itu nggak akan terlaksana gitu. Jadi misalnya kita punya keputusan, kita nanti akan melaksanakan kegiatan A, tapi dari mereka nggak komitmen, itu nggak akan jalan gitu. Jadi komitmen, tanggung jawab dari teman-teman sendiri dan istilahnya semacam keyakinan yang ada di kami itu yang menjadikan terlaksananya daripada satu kebijakan atau keputusan tadi. Begitu ya Bu. Berarti bisa saya ambil kesimpulan ya, ketika mengalami dilema etika yang memang kadang ya saya alami sendiri Bu juga ketika sebagai guru ini bingung saya kadang menyelesaikan gitu, tapi ternyata utamanya koordinasi dengan rekan sejawat, murid, kadang wali murid maupun masyarakat sekitar. Intinya dan diselesaikan pada jadwal tertentu untuk refleksi, dan ketika mengalami dilema etika tidak langsung seketika, langsung diputuskan sendiri. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan pada saya dan pencerahannya, insya Allah bisa menjadi masukan buat saya. Semangat.